Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8 SMP IT Al-Mufid? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, tetap semangat ya meskipun kita belajar dari rumah. Oke, kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekarang kalian buka buku paket kalian masing-masing. Lihat di bab pertama kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu awal mula terbentuknya pemerintahan Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembentukan dinasti ini diantaranya yaitu yang pertama meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Bani Umayyah. Kemudian yang kedua pecahnya persatuan antar suku-suku bangsa Arab. Dan yang ketiga timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik. Oke, lanjut ke pola dan sistem kepemimpinan Bani Abbasiyah. Nah, masa pemerintahan Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode ya. Oke, yang pertama periode pertama dari tahun 132 sampai 232 Hijriah. Pola kepemimpinan masih terpengaruh Persia yang pertama. Kemudian yang kedua itu periode kedua dari tahun 232 sampai 334 Hijriah. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh beberapa bangsa Turki. Nah, yang ketiga, periode ketiga dari tahun 334 sampai 447 Hijriah. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh Persia II. Selanjutnya yang keempat, periode keempat. Itu dari tahun 447 sampai 590 Hijriah. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh Turki II. Kemudian periode yang kelima 490 sampai 656 Masehi. Pola kepemimpinan tidak terpengaruh oleh dinasti lain, tetapi kekuasaan hanya berlaku efektif apabila berlaku di sekitar kota Baghdad. Nah, dari 5 periode kepemimpinan, Bani Abbasiyah semuanya mencerminkan sistem monarki dalam pemerintahan tersebut. Kemauan negara ditemukan oleh masing-masing individu dan penunjukan kepada negara berdasarkan warisan atau keturunan. Jadi sistemnya monarki ya kepemimpinannya. Oke, lanjut ke karakteristik kepemimpinan Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama dinasti Abbasiyah bercorak Arab, tetapi juga terpengaruh oleh sistem model kerajaan Persia dan Turki. Kemudian kepemimpinan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Nah, yang ketiga, sistem pergantian kepala negara ditentukan melalui kepala negara sebelumnya, bukan atas pilihan rakyat ya. Jadi monarki bukan demokratis. Oke, yang keempat, terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Lanjut ke perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama setelah ia menerima wasiat dari abangnya ya, dari kakaknya. Berhasil menciptakan pemikiran kreatif dan menghasilkan karya yang monumental dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, peradaban Islam, sosial budaya, dan sebagainya. Tidak pernah lepas dari kebijakan-kebijakan khalifah dan peran para tokoh. Oke. Masih ke perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah ya. Yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang sosial budaya, kemudian perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra, perkembangan seni musik, kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa
buka buku paket kalian. Di situ sudah diterangkan masing-masingnya ya. Kemudian kebijakan sosial dan politik. Dengan berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah terjadilah beberapa perubahan sosial politik. Perubahan yang paling menonjol adalah tampilnya kelompok Mawali, khususnya Persia Irak. Nah, mereka menduduki peran dan posisi penting dalam pemerintahan, menggantikan kedudukan bangsawan Arab. Oke, menurut janji Jurzi Zaidah, masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kemudian yang kedua, kerajaan Islam Daulah Abbasiyah tersusun dari beberapa unsur bangsa yang berbeda-beda. Bangsa Mesir, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, dan Turki. Kayak beragam ya, sama seperti Indonesia beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, perkawinan campur dan melahirkan anak dari unsur campur darah. Yang keempat, terjadinya pertukaran pendapat, cerita, pikiran sehingga muncul kebudayaan baru. Nah, kemudian yang kelima, perbudakan. Oke, kita bahas selanjutnya sistem ekonomi. Pada awal masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dan berlimpah ruah. Uang yang masuk lebih banyak daripada uang pengeluaran. Pada masa ini yang menjadi khalifah adalah Al-Mansur. Keberhasilan dalam bidang ekonomi didukung oleh sektor yang pertama yaitu pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani. Kemudian yang kedua, perindustrian. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun industri. Kemudian yang ketiga, melalui perdagangan ya. Nah, para pedagang memperdagangkan hasil dari pertanian dan industri tersebut ke wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Perdagangan barang tambang juga sangat gencar, yaitu tambang emas dari Nubia dan Sudan Barat ya, sehingga meningkatkan perekonomiannya. Oke, kita lanjut ke penyebab hancurnya dinasti Abbasiyah. Ini secara garis besar aja ya Ibu terangkan. Lebih lengkapnya kalian bisa buka buku paket kalian masing-masing, kalian baca dan kalian amati satu persatunya. Ini hanya sebagian dari garis besar. Oke, faktor internalnya ya. Faktor dari dalamnya yaitu disintegrasi negara-negara bagian. Kemudian ketergantungan Khalifah Abbasiyah kepada tentara bayaran. Kemudian ketidakmampuan para khalifah dalam mengendalikan pemerintahan. Konflik internal keluarga istana. Kemudian tampilnya dominasi militer. Nah, kemudian permasalahan keuangan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, terus fanatisme keagamaan. Nah, kemudian ada faktor eksternalnya nih, dari perang salib, kemudian serangan tentara Mongol. Oke, cukup ya pembahasan kita secara garis besar tentang dinasti Abbasiyah. Mungkin kalian sudah mempunyai sedikit gambaran tentang dinasti Abbasiyah dari awal mula munculnya dinasti Abbasiyah, kemudian perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahannya, ekonominya, kemudian faktor penghancurnya pun. Oke, nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan pada saat kalian masuk sekolah dan Ibu selalu standby di kantor. Oke, bisa selalu kita diskusikan di jam-jam kosong kita. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.